Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur boleh ada di tengah-tengah saudara, terhormat boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dan saya berterima kasih buat sahabat saya, Pastor Andy dan Ibu, dan semua tim pelayanan di tempat ini yang boleh mengizinkan saya boleh berbagi pada pagi hari ini di ibadah satu dan ibadah kedua. Puji Tuhan, mungkin ada yang belum kenal, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya Pastor Daniel Ginting, ya, istri saya Caroline Boru Panjaitan. Jadi kami ini sudah 14 tahun jadi misionaris di Asia, khususnya di Malaysia, Brunei, dan juga di beberapa tempat negara di Asia. Dan 3 yang Tuhan taruh visi buat kami adalah perbanyak orang percaya, perbanyak pemimpin, dan perbanyak gereja. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pastor Seri tadi, bahwa saya banyak melakukan church planting, penanaman gereja di berbagai tempat, saudara. Kenapa? Karena saya percaya gereja itu adalah inisiatifnya Tuhan. Gereja itu adalah idenya Tuhan. Saya selalu percaya di bumi ini ada 2 institusi yang didirikan langsung oleh Tuhan. Yang pertama adalah family, yang kedua adalah gereja. Ketika Tuhan mendirikan family di Taman Eden, baiklah kita menjadikan manusia dan tidak baik manusia ini seorang diri saja, lalu diberikan otoritas untuk berkembang biak dan menguasai bumi. Itu adalah family dan itu adalah idenya Tuhan, rencana Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana setan mau menghancurkan family, bagaimana setan mau menghancurkan tujuan Allah, visi Allah atas family. Dan kita tengok bagaimana family di luar Tuhan hancur-hancuran, saudara. Makanya Alkitab katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Yang kedua adalah gereja. Matius 16 ayat 18 katakan begini, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Artinya apa saudara? Gereja itu adalah idenya Tuhan. Jemaat itu adalah jemaat Tuhan, tapi Tuhan punya maksud. Untuk apa? Dengan adanya gereja, orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan, orang-orang yang dikuasai oleh alam maut, budaya-budaya yang dikuasai oleh setan, dengan hadirnya gereja, maka orang-orang itu dipulihkan, dibebaskan, dan mengalami terang. Dan hari ini kita semua kumpul di tempat ini, orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Dan itulah saudara, saya percaya di mana ada gereja, maka banyak orang akan bertobat. Di mana ada gereja akan banyak orang dipulihkan. Di mana ada gereja banyak orang dibebaskan. Di mana ada gereja pasti ada pemimpin dilahirkan. Makanya saya semangat menanam gereja di mana-mana saudara. Karena saya percaya gereja itu adalah kingdom. Kingdom itu bicara tentang kerajaan, bicara tentang perluasan. Tidak ada kingdom yang tidak memperluas kerajaannya. Makanya dikatakan datanglah kerajaan surga di bumi ini. Saudara, untuk apa saudara? Untuk diperluas. Semakin banyak orang akan percaya kepada Yesus. Nah saudara, saya mengikuti banyak pertemuan-pertemuan misi dunia saudara. Dan hampir semua misi dunia sedang bicara tahun 2033 akan ada 1 miliar orang percaya kepada Yesus saudara. Tahun 2033 dan ini bicara tentang season saudara. Saya pertemuan misi dunia di Korea saudara. Dan saya ingat ada beberapa orang miri waktu itu ikut saudara di Jeju. Saudara, kami sedang bicara tentang global harvest. Di mana tahun 2033 akan ada 1 miliar orang akan percaya kepada Yesus. Bulan November akhir saya ada di Kenya, di Afrika. Pertemuan dengan misi dunia juga. Bicara tentang itu saudara. Bicara tentang 2033 saudara. Dan di berbagai tempat bicara tentang misi, sekarang bicara tentang ini musimnya, ini season di mana tuaian itu sedang terjadi saudara. Dan saya rindu gereja Tuhan di tempat ini menangkap season ini, dan saya percaya dari tempat ini akan terjadi tuaian-tuaian besar dan banyak orang akan dimenangkan di kota Miri. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya 14 tahun sudah di Kuching. Aku nemu Jako Iban, Uli Jako Iban. Berkongsi Jako Tuhan, beri tamannya Jako Iban, Uli aku. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, jemaat yang kita layani majority adalah orang-orang lokal. Kurang lebih ada 35 gereja sudah ditanam di Sarawak dan Sabah saudara. Dan hari ini saya bersama dengan teman-teman juga, ada Gap. Dari masa muda sama saya sampai menikah, dia asli orang Iban, ada Nick,
ada Abraham. Jadi Abraham ini saudara, waktu saya lagi ngajar tentang misi, saya tanya satu-satu student, kamu mau kemana? Ada yang bilang, saya mau ke Afrika. Kamu kemana? Ada yang bilang, saya Jepang. Kamu mana? Papua. Kamu mana? Kalimantan. Pas di dia, kamu kemana? Saya ke Brunei. Dia bilang, waduh. Saya bilang, kalau kamu ke Brunei sama saya dulu. Nah, jadi hari ini saya bawa dia ke sini saudara karena saya mau bawa dia ke Brunei Darussalam. Habis itu saya tinggal dia di Brunei Darussalam. Hidup-hidup kau, mati-matilah kau. Kan gitu saudara. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini juga saya bersama dengan tim saya dari Brunei, Sistina ada di belakang saudara. Saya boleh share sedikit dengan Sistina. Beberapa tahun yang lalu saudara, kurang lebih 11 tahun yang lalu, 10-11 tahun yang lalu saudara, dia sedang mengalami pergumulan yang berat dalam rumah tangganya. Dan sepertinya sudah tidak ada harapan lagi dan mengalami kehidupan yang begitu di titik terendah saudara. Dan saya berjumpa dengan dia di Brunei saudara. Berjumpa dengan satu orang di Brunei, dan saudara tahu untuk satu Sistina ini saya sanggup datang dari Kuching ke Brunei bolak-balik saudara, hanya untuk satu orang. Akhirnya saya bilang sama Sistina ini, Sistina kamu jangan fokus sama masalah terus. Kamu hari ini mulai belajar untuk bersaksi tentang Tuhan sama orang-orang di Brunei. Akhirnya saudara dia mulai bersaksi kepada orang-orang Indonesia yang di Brunei, orang-orang Cina, orang Singkawang, orang Pontianak. Dan akhirnya saudara dia memenangkan banyak jiwa. Dan hari ini begitu luar biasa persekutuan yang dia bangun sudah memenangkan banyak jiwa. Bahkan mengutus dari tempat itu jadi hamba-hamba Tuhan saudara. Jadi saya percaya, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saya percaya saudara kita ini sudah dipulihkan Tuhan, yes. Saya percaya ada orang-orang di tempat ini yang sudah mengalami mujizat kesembuhan, yes. Saya percaya ada di tempat ini yang keluarganya sudah dipulihkan, yes. Saya percaya ada orang-orang di tempat ini yang masa mudanya mengalami lawatan Tuhan, yes. So setelah itu untuk apa? Dan inilah saya datang ke tempat ini mau sampaikan pesan Tuhan buat kalian. Kita yang sudah mengalami pemulihan. Lihat, di luar sana masih banyak orang yang sedang berteriak tolong saya. Di luar sana ada banyak orang yang sedang berkata, tolong saya, tolong saya. Saya datang ke tempat ini mau sampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan buat kalian. Maukah kalian menjadi saluran berkat dan berkata, ini aku akan menolong kamu. Ini aku akan mendoakan kamu. Ini aku akan menceritakan Tuhan kepada kamu. Dan saya berdoa saudara setelah ibadah ini, saya akan berdoa buat saudara ada urapan kerasulan. Untuk saudara mulai bergerak. Mungkin saudara berkata, saya tidak tanda bicara. Saya tidak tamat sekolah tinggi. Saya baru bertobat. Tidak peduli. Firman Tuhan akan mengubah hidup saudara. Roh Kudus akan membakar saudara. Untuk saudara bergerak mulai hari ini. Karena Tuhan ini adalah musim penuaian. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ada 3 anak dan 3-tiganya lahir di Kuching saudara. 3-tiganya lahir di Kuching dan paling besar 14 tahun. Anak saya yang paling besar itulah adalah tahun saya lamanya di Sarawak ini saudara. Jadi anak saya lahir di Kuching, jadi kalau kami pulang ke Indonesia, maka saudara bilang anak Kuching datang saudara. Haleluya. Nah, baik. Ya, anak saya sudah tidak tahu lagi lagu Indonesia Raya, yang tahu adalah lagu Negaraku, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya mau sampaikan satu pesan yang sangat penting. Saudara harus mengerti mana yang esensial, mana yang opsional di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan itu saudara harus mengerti mana yang esensi. Esensi itu adalah tidak boleh tidak, harus dikerjakan, harus dilakukan. Jadi saudara menangkap itu dulu. Option, boleh iya, boleh tidak. Jadi jangan dibalik, jangan habiskan kekristenan Anda menghabiskan untuk yang option. Tapi saya rindu, habiskan kekristenan saudara, mengiring Tuhan, jadi orang Kristen itu melakukan yang essential. Apa itu yang essential? Yaitu jiwa-jiwa. Tidak ada lain. Karena Yesus pernah berkata, apa yang kulakukan ini kepadamu, lakukan juga kepada sesamamu manusia. Saudara kalau bicara tentang Yesus, Yesus pernah bilang begini, untuk 100 domba, satu yang tersesat, dia tinggalkan yang 99, untuk yang satu dia akan kejar. Dia akan datang, dia akan cari yang satu yang terhilang. Artinya hatinya itu jiwa-jiwa. Saudara kasih dalam Tuhan, yang option apa itu? Option itu adalah yang sifatnya material. Itu option, boleh iya, boleh tidak.
Makanya dalam ilmu penanaman gereja saya katakan, ketika engkau nanam gereja, nggak harus ada musik dulu, nggak harus ada mimbar dulu, nggak harus ada gedung dulu, di bawah pohon juga boleh. Karena itu option, tapi satu jiwa itu essential. Saya memulai gereja di Jepang memulai dari satu orang. Persekutuan di Brunei dimulai dari satu orang. Hampir banyak tempat gereja yang ditanam dimulai dari satu orang. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar pagi hari ini? Saya rindu untuk membawa kita untuk belajar untuk mengasihi sesama kita. Tema yang saya mau sampaikan adalah love others. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, satu kali di 2013 saya mau tinggalkan kucing, saudara. Karena saya nggak tahan. Nggak tahan di Sarawak. Karena bagi kami tidak mudah merintis gereja. Bukan merintis, saudara, merintih. Saudara tahu merintih? Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, sakit. Kadang-kadang kami nangis berdua sama istri. 2013 bulan Januari saya mau tinggalkan kucing. Saya bilang gak betul ini pelayanan model begini. Tapi Tuhan bicara sama saya di hati saya. Daniel, aku utus engkau ke negeri ini karena aku sayang umatku di negeri ini. Mulai saudara saya bilang, Tuhan aku mau jadi benih bagi negeri Sarawak ini. Aku mau mati Tuhan. Akhirnya saudara, saya belajar bahasa Iban. Saya mulai belajar makanan-makanan mereka. Waduh saudara, gak mudah. Saya pikir dulu itu saudara, ayam sambal ijo. Saya makan, waduh, orang Indonesia itu kan makanannya pedas. Saya pikir ini sambal hijau, ayamnya mentereng, waduh. Begitu saya ambil banyak sedikit saudara. Begitu saya makan, ternyata bukan sambal, kacema saudara. Waduh ternyata kacema. Waduh, karena ekspektasi saya pedas, tiba-tiba bau arak. Waduh ini kan udah lari kemana-mana, utara ke timur ini saudara. Bukan utara selatan, utara ke timur. Gitu kan. Diajak orang makan tempoyak, makan sambal. Saya lihat ada sambal durian, mantap ini gitu kan. Wah saya suka durian. Begitu saya ambil sambil banyak lagi, ternyata tempoyak. Waduh bau saudara, nggak biasa, nggak bisa makan. Aduh. Saya lihat ada daging-daging, mantap. Saya ambil lagi, ternyata pakasam. Waduh. Nggak biasa saya makan. Bagi saudara biasa, bagi saya nggak biasa. Akhirnya saudara saya membiasakan diri untuk cinta juga makanannya. Cinta juga masyarakatnya. Cinta sampai saya pergi ke pedalaman-pedalaman di seluruh Sarawak. Mungkin saudara nggak pernah pergi, saya sudah pergi. Sampai saya cinta, sampai saya sekolahkan orang-orang Sarawak. Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saya mengerti mana yang esensial, mana yang opsional. Ketika saya melakukan isi hati Tuhan, ketika saya berbagi, ketika saya memberikan hidup saya, tidak membuat hidup saya jadi miskin. Tidak membuat saya jadi pendek umur. Tidak membuat saya jadi susah. Tidak membuat saya jadi sakit. Justru saya melihat kemuliaan Tuhan makin nyata. Karena itulah yang Tuhan mau. Lukas 10 ayat 25 sampai 35. Kita baca ayat 25 sampai 29. Satu kali ahli Taurat mau mencoba Yesus. Istilah kata mau cari gara-gara sama Yesus saudara. Dia lupa, dia sedang berhadapan sama pribadi yang memiliki hikmat tertinggi saudara. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, sebenarnya muatan dari perkataan ahli Taurat ini adalah muatannya masih mengasihani diri. Dia berpikir kalau beragama itu hanya fokusnya kepada kekekalan. Mati masuk surga. Ternyata Yesus nggak bilang itu saudara. Ada satu pelajaran yang menarik, rahasia yang menarik yang kita harus mengerti. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Artinya ahli Taurat setiap hari baca Taurat. Setiap hari baca firman Allah. Mari kita lihat, jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata yang dia baca
Yang dia mengerti, yang dia lihat, yang tertulis, kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Kenapa Yesus katakan itu, saudara? Kenapa Yesus katakan apa yang kau baca itu? Karena Yesus tahu kedalaman hati orang ini. Yesus tahu siapa orang ini. Orang ini hanya membaca, hanya beragama, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Akhirnya saudara, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar bro. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya. Untuk membenarkan dirinya, berarti dia nggak benar. Berarti dia tahu salah ini. Orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Akhirnya Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Artinya saudara, perumpamaan yang Yesus jawab ini, itu tertuju kepada dia, kepada ahli Taurat ini. Sedang mau menunjukkan bahwa yang dia sampaikan ini untuk kamu, ini sebenarnya kamu. Nah saudara, akhirnya Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Di dalam ilmu teologi, saudara tahu, perumpamaan itu diungkapkan supaya si pendengar lebih mengerti apa pesannya. Nah, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Yesus menjawab itu dengan berkata, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Artinya orang Yahudi. Karena dia dari Yerusalem. Tidak mungkin orang kenyah atau orang kaya ini. Oke. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan para perampok yang merampas pakaiannya dan memukulinya. Kemudian meninggalkannya tergeletak dalam keadaan hampir mati. Saya bisa membayangkan bahwa orang ini sedang memerlukan pertolongan. Karena Alkitab katakan hampir mati. Saudara, mungkin orang ini lagi tolong saya. Saya udah gak kuat, harta saya diambil, tubuh saya dipukul, saya gak berdaya, saya gak mampu lagi berjalan. Mungkin orang ini sedang berteriak minta tolong. Mari kita lihat. Yesus berkata kebetulan seorang imam melewati jalan itu. Ketika ia melihat orang itu, ia pergi begitu saja dengan berjalan di sisi jalan yang lain. Berjalan, lihat saja. Dan berjalan dari sisi jalan yang lain. Mari kita perhatikan lagi saudara ayatnya yang ke-32. Demikian juga yang dilakukan oleh seorang Lewi. Ketika datang ke tempat itu dan melihat orang itu, ia melewatinya dengan berjalan di sisi jalan yang lain. Orang Lewi juga berjalan dari sisi jalan yang lain, bukan menghampiri. Tapi berbeda dengan orang Samaria, ayat 33. Saudara tahu, orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak berkawan. Orang Samaria dengan orang Yahudi itu bermusuhan. Tapi Yesus menggambarkan ada seorang Samaria, ada musuh yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan saudara perhatikan ayat 34. Lalu orang Samaria itu mendekatinya. Dua orang, Lewi dan imam, berjalan dari sisi jalan yang lain, menjauhi. Tapi musuh mendekatinya bukan untuk membunuh, bukan untuk mengejek, bukan untuk menghina. Tetapi musuh ini membalut luka-lukanya. Ia mengolesinya dengan minyak dan anggur, lalu menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan. Lalu merawat orang itu. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara kekasih dalam Tuhan, dari kisah ini semua saya menyimpulkan, saya menyimpulkan saudara, apa yang terjadi atas ahli Taurat ini saudara. Yesus sedang menggambarkan bahwa imam dan Lewi itu adalah gambaran kamu, ahli Taurat. Ya, nah Yesus sedang menggambarkan apa saudara? Kamu ini beragama tapi tanpa kasih. Orang beragama tapi tanpa kasih. Saudara, saya menyimpulkan dari gambar ini bahwa ada banyak orang hanya terjebak di dalam penata layanan, terjebak di dalam ibadah, terjebak di dalam jadwal, hanya terjebak di dalam kegiatan agamawi, tapi tidak pernah melihat. Ada banyak orang yang sedang berkata di bawah ini,
Tolong saya, tolong keluargaku, anak-anakku. Saudara, sadarkah saudara, ada orang-orang di sekitar saudara, ada orang-orang yang saudara kenal, apakah itu temanmu, apakah itu keluargamu, apakah itu jiranmu, yang hari ini mereka sedang berteriak sebetulnya, tolong saya, suamiku gak pulang-pulang, tolong saya, anakku kena drug. Ada orang saat ini yang sedang putus asa, yang sedang berkata, tolong saya, keluargaku hampir bercerai, aku mau bercerai. Ada banyak orang yang sudah tidak tahan lagi dalam menjalani hidupnya. Saya rindu hari ini gereja, buka telingamu, buka matamu. Amin. Saudara tahu gereja itu didirikan oleh Yesus untuk jadi jawaban. Supaya orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan, orang-orang yang dikuasai oleh dosa, dengan hadirnya gereja, terang itu menerangi keluarga mereka. Bukan sekedar beragama. Saya katakan di Jakarta banyak sekali gereja hanya berhasil mencetak anak-anak muda jadi pemimpin pujian di gereja. Gereja hanya berhasil mencetak anak-anak muda hanya menjadi pelayan mimbar. Tidak menjadi penginjil. Saya bisa sadar itu. Saya seorang pemakai narkoba. Saya dari orang yang terikat dengan drug. Saya dipenjara 2 kali. Saya tahu rasanya terikat dengan dosa. Saya tahu rasanya terikat dibelenggu dengan dosa. Tidak ada satupun yang mampu bebaskan saya. Ketika Yesus datang melalui seorang hamba Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada saya rasa damai itu, saya rasa kasih itu, dan kasih dan damai itu yang membebaskan hidupku. Dan hari ini aku pergi, kemanapun aku pergi, aku cerita Tuhan kepada banyak orang. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Ada banyak orang sedang bilang, tolong saya. Ketika kita ada di mimbar ini hari ini, ketika kita beribadah hari ini, berapa banyak orang hari ini di luar sana, mungkin dia familymu, mungkin dia ada di rumah panjang hari ini. Moga hari ini, mungkin kau gak bisa pergi ke sana. Paling tidak kau angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, berkati mereka. Kapan terakhir kali kau berdoa buat jiwa-jiwa? Kapan terakhir kali kau menangis untuk jiwa-jiwa? Saya gak bawa saudara, ayo berhenti buat dosa. Kenapa? Karena dosa itu yang membuat saudara gak mengerti isi hati Tuhan. Kedaginganmu yang membuat engkau gak bisa mengerti kehendak Tuhan. Even kamu seorang pelayan Tuhan di mimbar. Ketika engkau hidup dalam dosa, tidak ada bedanya engkau seperti ahli Taurat. Mengerti tentang Tuhan, tapi engkau tidak mengerti tentang kehendak Tuhan. Saya katakan kepada teman-teman, kalian harus sungguh-sungguh melayani. Saya bilang sama teman-teman ini, kalian harus tahu jemaat yang datang itu banyak pergumulan. Jemaat yang datang banyak permasalahan.
Ada yang ditagih hutang. Ada yang suaminya nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Bang Toyib, Bang Toyib, kenapa nggak pulang-pulang? Ada yang anaknya buat pening kepala. Ada yang ditipu orang. Mereka itu datang ke gereja. Mereka rindu jamahan Tuhan. Jangan sampai kalian yang melayani main-main. Nanti orang datang sakit pulang stres. Tapi saya rindu mereka datang sakit pulang sembuh. Pulang pulih karena berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan nyata di tempat ini, amin. Apa yang Yesus sedang gambarkan kepada ahli Taurat ini, saudara, next. Yesus sedang bilang gini, tanganmu memang memberkati, tapi sebenarnya tanganmu cemar dengan darah, dengan kejahatan, kau nggak tolong orang. Karena Alkitab katakan ketika ada saudaramu yang mau ditolong, kamu nggak tolong, Alkitab katakan engkau pembuat kejahatan. Karena engkau tidak sadar, kamu pernah ditolong. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Next. Saudara, jangan-jangan Yesus sedang menangis lihat kota Miri ini, saudara. Jangan-jangan Yesus sedang bersedih. Jiwa-jiwa di Miri. Banyak yang sedang terjerumus. Di mana engkau gerejaku? Saudara, saya berani katakan ini kenapa? Kalau saudara baca di kitab Wahyu 2 dan 3, maka saudara akan lihat ada 7 gereja yang dilihat oleh Yohanes dari Pulau Patmos. 7 gereja, dan Alkitab katakan 5 dicela sama Tuhan. 2 yang dipuji sama Tuhan. Gereja di Smyrna dan gereja di Philadelphia. Gereja Efesus, Sardis, dan teman-temannya semua dicela sama Tuhan. Kenapa? Membiarkan kompromi dengan dosa. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekayaan dunia. Saudara, hanya 2. Jadi saya menyimpulkan, lebih banyak yang dicela daripada yang dipuji. Saya rindu gereja di tempat ini bergerak dalam kegerakan gereja apostolik. Menjadi gereja yang memenangkan banyak jiwa. Menjadi gereja yang menyelamatkan banyak keluarga-keluarga. Generasi-generasi muda. Dan dari tempat ini akan lahir banyak pemimpin. Dan dari tempat ini akan lahir banyak gereja-gereja baru. Dari tempat ini akan kegerakan apostolik itu mulai terjadi. Amin, saudara. Dan kita berkata, Tuhan, jangan menangis lagi. Jangan bersedih lagi. Kami mau menjadi jawabannya buat jiwa-jiwa ini. Nah, saudara, dengan cepat. Mari kita belajar, saudara, tentu dari orang Samaria ini. Jadi saudara udah nangkap, Yesus sedang memberikan gambaran sama ahli Taurat ini. Sebenarnya kamu seperti imam dan orang Lewi ini. Hanya tahu, tapi tidak melakukan. Saudara, mari kita belajar dari orang Samaria. Apa yang kita belajar dari orang Samaria? Yang pertama adalah punya hati yang belas kasihan. Punya compassion. Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara tahu, hanya orang yang pernah ditolong, yang tahu rasanya terikat. Hanya orang yang pernah rasanya ditolong, pernah merasakan ditolong, yang tahu artinya mengalami beban berat. Saudara, saya merasakan banyak hal. Ketika saya berjumpa dengan banyak orang, beda budaya, beda suku, gak ada hubungan darah. Terlalu banyak yang sudah ditolong, saudara. Matius 25 ayat 45 sampai 46. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, inilah DNA Tuhan, saudara. Ketika saya membandingkan, saudara, dari kisah yang Yesus katakan itu dengan Matius 25, ternyata inilah DNA, inilah isi hati Tuhan. Bukankah Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Melihat ibu janda dinain anaknya yang mati sedang dibawa ke kuburan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, kalau saudara pernah mengalami mujizat, kesembuhan, ditolong Tuhan. Itu bukan karena hebatnya manusia. Karena Yesus punya belas kasihan sama saudara. Siapa di sini yang pernah ditolong sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Tinggi-tinggi, saya mau lihat tinggi-tinggi. Karena malaikat juga tengok, malaikat sedang lihat ini. Sedang kasih attendance nih, mana. Yang pernah melihat. Wah,
Kita nyanyi lagu ini ya. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Apa? Bagiku, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Apa saudara? Bagiku. Saudara ingat kasih Yesus dalam hidupmu? Siapa di sini yang dia bertobat jadi orang Kristen karena ada orang yang mengajak atau mendoakan atau ada orang yang melayani? Boleh angkat tangan? Tinggi-tinggi. Wow, banyak kan? Saya pun begitu. Saya tahu rasanya itu. Kalau saudara pernah ditolong oleh orang lain, Tuhan pernah utus orang untuk melayani saudara. Hari ini aku berdoa, saudara semua diutus Tuhan di kota ini untuk melayani banyak jiwa-jiwa di luar sana. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau ada nanti saudara atau teman atau kerabat, kamu tahu nggak? Suamiku nggak pulang-pulang. Aku udah nggak tahan. Kayaknya aku mau cerai aja. Saudara jangan bilang, ya udah ceraiin aja. Jangan. Saudara bilang sama dia, kau harus berdoa. Kasih Tuhan akan memberikan kau kekuatan. Boleh nggak saya berdoa sama kamu? Nggak harus, Pastor Andy, Pastor Cheryl, ayo sini doa. Nggak harus, nggak harus. Saudara bisa doakan orang itu. Amin. Dikit-dikit pastor nanti, dikit-dikit pastor. Jam 2 pagi pun pastor. Stres pastor ya kan. Satu kali saudara, ada orang jam 2 pagi ketuk-ketuk rumah pastor. Pastor, pastor, datang ke rumah. Dia datang, pastor bilang, apa? Datang ke rumah ada yang sakit. Namanya pastor saudara. Kalau enggak pergi, dibilang pastornya kedagingan. Kalau pergi, saudara juga kira-kira lah. Pastor ini kerjaannya dari pagi udah banyak. Tapi pastor tetap jalan. Begitu dia sampai di rumah, dia lihat tidak ada yang sakit. Lalu pastor tanya, siapa yang sakit? Di belakang pastor. Ternyata lembunya yang sakit. Sapi yang sakit. Pastor pun bilang, kenapa lah nggak tunggu besok kalau urusan lembu gini. Akhirnya saudara, karena dia takut mati lembunya. Pastor pun tumpang tangan lah di kepala lembu. Lembu, kalau kau mau sembuh, sembuhlah kau. Kalau kau mau mati, matilah kau. Amin. Sudah, doanya simple. Karena saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Bukan bicara panjang-panjangnya doa. Yang penting saudara, orangnya benar. Sama seperti orang, oleh bulir-bulir Yesus engkau disembuhkan. Bukan bulir, bilur. Pakai bulir aja sembuh, apalagi bilur, katanya gitu. Akhirnya saudara, sampailah di gereja, pastor tidak ada di gereja. Ini ibu kasih perpuluhan. Mana Pak Pendeta? Pak Pendeta sakit. Dia ada di rumah. Datanglah ibu ini berkunjung ke rumah. Aduh Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang, doakan saya Bu. Maka berdoalah ibu ini. Dipeganglah Bapak Pendeta dengan doa seperti yang dia lihat. Pak Pendeta, kalau kau mau sembuh, sembuhlah kau. Kalau kau mau mati, matilah kau. Dua hari kemudian Bapak Pendeta mati, saudara. Maksud saya begini, kalau ada orang mau dilayani, saya berdoa 2026 ini di tahun penuaian ini. Jemaat doakan langsung, layani langsung. Jangan dikit-dikit nih berapa ratus jemaat. Pak Pendeta semua Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta begini.
Saudara rindu pendeta saudara umur panjang? Amin. Amin. Waduh, mantap jemaatnya. Saudara harus jangkau jiwa. Haleluya. Nah saudara, next. Satu buku yang ditulis oleh Moody Adams, The Titanic Last Hero. Saudara, dia menceritakan kisah John Harper, bagaimana ketika berjumpa dengan Josh Henry di laut, ketika Josh Henry mau tenggelam saudara, dan seorang misionaris dari gereja baptis, John Harper, dia datang kepada Josh dan dia bilang, anak muda, apakah kamu sudah mengenal Yesus? Belum. Apakah kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Belum. Padahal dia saudara, dia cuma satu pelampung aja penyelamat. Akhirnya dia buka pelampungnya, dia kasih sama Josh. Ini anak muda pakai. Saya sudah menerima Yesus. Saya kalau mati saya tahu saya diselamatkan. Tapi kamu belum, kamu masih muda. Akhirnya saudara, pelampung itu dikasih sama Josh dan Josh diselamatkan dari tenggelamnya. Dia tenggelam dan dia diselamatkan dari dosa. Akhirnya dia selamat dan dia bersaksi. Hari ini dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menyaksikan bagaimana John Harper menyelamatkan nyawanya. Saudara, Yesus sedang bilang begini sama ahli Taurat ini. Kamu gak punya hati, kamu gak punya perilaku sama seperti John Harper ini. Kenapa saudara? Karena John Harper tahu dia sudah diselamatkan. Dia bagikan keselamatan itu. Aku berdoa hari ini, jangan jadi orang Kristen egois. Banyak orang di luar sana sedang perlu saudara. Siapa yang mau berkata, aku mau Tuhan, pakailah aku. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan berkati, Tuhan urapi semua. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar dari orang Samaria ini. Apa yang kita mau belajar? Berbeda dengan orang ahli Taurat tadi. Lukas 10 ayat 34. Lalu orang Samaria itu mendekatinya dan membalut luka-lukanya. Ia mengolesinya dengan minyak dan anggur. Lalu menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan. Lalu merawat orang itu. Sudah bisa bayangin gak? Membalut luka-lukanya. Tetangga bukan. Hubungan darah gak ada. Tidak ada hubungan sinode. Beda gereja. Bukan ikut komsel kita. Orang kita gak kenal. Tapi yang namanya hati Yesus melebihi dari itu semua. Akhirnya saudara, dia balut luka-lukanya, dia ngolesi dengan minyak dan anggur. Lalu menaikkan orang itu ke atas keledai. Dan membawa ke sebuah penginapan. Harusnya saya yang naik keledai. Gara-gara orang ini saya jalan kaki, dia yang naik keledai. Aduh. Tapi itulah gambaran Yesus. Bagaimana dia mengasihi saya. Sampah, kotoran yang dia pakai hari ini jadi alat yang mulia. Apa bedanya dengan ahli Taurat itu? Kamu kalau ada orang susah, kamu menghindari. Pertanyaannya, kenapa ada banyak orang menghindari ketika ada orang minta tolong, ketika ada orang perlu bantuan? Ada orang-orang yang menghindari. Kenapa saudara? Karena takut repot, takut rugi, takut keluar uang. Nanti kalau aku dekatin, ya uangku keluar. Nanti kalau aku tanya, uangku keluar. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Yesus sedang bilang, kalau engkau menolong orang lain, engkau masuk surga. Kok gitu Pak? Iya. Nanti saya akan buktikan ayatnya. Dan dengar baik-baik. Menolong orang lain itu adalah kesempatan. Berbuat baik itu adalah kesempatan. Saudara tahu, kesempatan itu dari Tuhan. Ada banyak orang sekolah di luar negara, tapi gak punya kesempatan yang baik. Ada banyak orang punya sijil ini, tapi tidak punya kesempatan yang baik. Karena saya selalu percaya, kesempatan itu dari Tuhan. Itu yang namanya favor. Itu yang namanya favor. Saudara kalau berbuat baik, itu adalah kesempatan. Dan ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sedang tonton saudara. Wow, dia melakukan kehendakku. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia menemukan nyawanya. Kat, supply lebih banyak kat. Ini dapat dipercaya kat, dapat dipercaya kat, lebih banyak lagi kat. Tapi kalau kamu mengasihani diri,
greedy, hidup hanya untuk diri sendiri, itu spirit Lucifer, itu spirit dosa. Maka Tuhan bilang gini, Kat, stop, jangan Kat. Jangan, stop. Makin banyak, makin bertingkah dia. Dia pikir karena dia, stop. Saudara mau diberkati Tuhan? Alkitab katakan, berbuat baiklah kepada semua orang. Ada orang-orang yang kamu jumpa nanti, hari ini. Jangan seperti orang Farisi itu. Jangan seperti ahli Taurat itu. Yang menghindar, tapi mulai mendekat. Apa yang bisa saya tolong? Apa yang boleh saya bantu? Tapi Pak, gak tahu diri Pak. Udah dibantu, gak terima kasih. Gak apa-apa. Yang penting kita lakukan semua untuk Tuhan. Bagian kita sudah mengerjakan di kesempatan itu. Katakan amin. Next. Iya, next. Nah saudara, saya mau saksikan ini saudara. Satu kali saudara, saya diinfo kalau di Maluku Utara itu jauh, Indonesia Timur saudara, jauh sekali. Tiket pesawatnya lebih mahal ke sini daripada ke Europe, ke Eropa. Dia bilang gini, Pak, ada orang-orang Cina dari mainland, dari Cina langsung, Tiongkok, itu 10.000 orang Pak. Kerja di sini, di tambang nikel, di company IMIP namanya. Oke. Terus bagaimana? Satu pun pendeta nggak ada bisa bahasa Mandarin, Pak. Tidak ada orang di sana pandai bahasa Mandarin. Pak Daniel boleh bahasa Mandarin. Oh, tui. Saya bilang, saya pandai bahasa Mandarin. Masa Pak? Iya, saya bisa bahasa Mandarin. Ni hao ma, hao. Cofan. Oke, cofan. Pucu tau. Gong si facai. Gitu kan. Ampolai. Akhirnya saudara, saya bawa Siondi. Siondi ini adalah anak muda yang kami menangkan di Kucing. Penjual kolomi paling enak di Kucing saudara. Jadi saudara, dia merasakan kasih Yesus. Lalu dia ikut training misi kami 3 bulan. Lalu setelah itu dia merintis di Kapit saudara. Waktu dia di Kapit saya bilang gini, Siondi, kamu mau saya utus ke Maluku, kamu mau gak? Dia bilang gini, pokoknya Bapak suruh kanan saya mau, kemanapun saya siap Pak. Karena saya sudah menyerahkan diri saya untuk pelayanan. Akhirnya saudara, saya bawa dialah ke sini Maluku. Tapi dia bisa bahasa Mandarin, cuman tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Hanya bicara saja. Oke. Akhirnya saya bawa dia, saya doakan dia sampai di Maluku. Saya pulang lagi ke Kucing saudara. Saya pergi ke sini hanya ngantar utusan misi aja. Saya pulang lagi ke Kucing. Next. Habis itu saudara dia bilang begini sama saya. Shalom Pak, hari ini saya sudah mulai mengajar anak-anak bahasa Mandarin di sekolah. Saya bilang sama dia, Siondi, bagaimana kau ngajar bahasa Mandarin? Kau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Gampang Pak. Malam-malam saya lihat YouTube, saya belajar di YouTube. Apa yang saya belajar, itu lagi yang saya ajar. Oh, begitu juga strateginya. Akhirnya dia diterimalah sama masyarakat di sana. Dan dia bilang lagi, Shalom Pak, akhirnya pagi ini ketemu orang Cina asli dari kota Hainan. Sudah 1 bulan lebih di sini. 1 orang, 2 orang, 5 orang. Akhirnya saudara, sampai hari ini dia memenangkan orang Cina. Hampir tiap minggu dia baptis saudara. Orang-orang dari Cina saudara. Boleh di play yang tengah? Next. 我一讲一句，你自己讲。刚才为你祷告，向上帝为你祷告。现在你愿意相信这位上帝吗？你自己跟他说：“我教你怎么说，把你需要的都亲口的 Banyak orang yang sedang haus rindu sama Tuhan. 跟着我一句。”亲爱的天父，亲爱的天父，感谢你让我感谢你，今天晚上，我刚才为你祷告，向 Stop. 上帝为你祷告。 Saya bilang sama Siondi, mereka di sini terima Tuhan Yesus. Karena kita ini menginjil ke Cina nggak bisa. Sangat terbatas, memang tidak dapat. Tapi Siondi, mereka akan jadi watchmeni baru. Mereka akan pulang, karena 2 tahun, 3 tahun mereka kerja.
Setelah mereka nanti pulang ke Cina, mereka yang akan cerita Yesus sama keluarga-keluarganya. Dan akan lahirlah gereja-gereja baru melalui mereka ini. Amin saudara. Saudara lihat ladang misi begitu luas saudara. Ladang misi begitu luas. Belum lagi saudara lihat nanti di pedalaman-pedalaman Sarawak banyak orang-orang yang sedang rindu ada gereja di sana. Rindu ada hamba Tuhan diutus di sana. Saya sudah keliling kemana-mana saudara. Saya rindu, mari jadilah gereja yang misioners. Jadilah jemaat yang misioners. Yang merindukan jiwa-jiwa bertobat. Kota-kota dilawat Tuhan. Amin. Next. Akhirnya saudara, hari ini lahirlah satu gereja Mandarin Service. Dan gembalanya Siondi saudara. Haleluya. Yang terakhir saudara. Yang terakhir adalah apa yang kita belajar dari orang Samaria ini. Yaitu bayar harga. Saudara, tetangga bukan, hubungan darah nggak ada, beda negara, beda suku saudara, musuh iya. Tapi keesokan harinya, ayat 35, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara harus sadar, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu semuanya datangnya dari Tuhan. Saya cuma mau bilang, tidak ada orang yang murah hati hidupnya jadi miskin. Belum pernah ada. Belum pernah ada orang yang suka menolong orang lain hidupnya jadi susah. Belum pernah ada. Saya selalu punya prinsip, tidak akan pernah jadi miskin hidup saya kalau saya selalu bayarin orang makan. Tidak ada istilah jadi miskin, kamu traktir orang makan. Karena saya selalu percaya Allahku adalah Allah yang murah hati. Allahku adalah Allah yang baik. Allahku adalah Allah yang suka menolong. Ada di dalam aku pun punya DNA itu. Aku pun punya DNA itu. Yaitu mentalitas kerajaan sorga. Next. Alkitab katakan karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Kamu pegang itu semua. Tapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikan nyawanya sebagai nyawanya? Gak bisa. Saya datang ke tempat ini mengajak saudara menjadi jemaat yang generous. Menjadi jemaat yang murah hati. Menjadi jemaat yang suka menolong. Pasti saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Boleh kita lihat kesaksian saudara. Ini saya pergi ke satu tempat saudara. Ini naik ojek motor 1.700.000 saudara. 600 ringgit one way. 600 ringgit one way naik ojek. Habis itu saudara, saya lagi yang sorong. Waduh, rugi betul saudara. Ruginya 3 kali saudara. Boleh di play suaranya? Besar kasih-Mu dalam Ini lagu hidup saya tulis saudara. Kau memulihkan menjadi baru. Tak kau ingat segala Tidak kau ingat segala masa laluku. masalah. Kau Dan menjadikan sekarang kau menjadikan aku alat yang mulia. semua Ini 8 orang aja di dalam. seperti Kalau Engkau angin tiup, kita pun gini saudara. hidup. Kasih-Mu Ini Sulawesi, bukan orang Batak ini saudara. Beda budaya, tidak ada hubungan darah. Beda gereja. Dari Kucing ke tempat ini perlu waktu 3 hari 2 malam. salah Tinggalkan istri, tinggalkan anak. Mereka haus nanti kedatangan orang pembawa berita Injil.
seperti Engkau memulihkan hidupku. Saudara, saya sorong-sorong. Bangsa mendengarmu. Jalanan 12 jam. Ini tukang ojek saya. David. Rindu melihat semua mengenal. Seperti Engkau memulihkan hidupku. Melihat semua bangsa mengenal dan memahami. Dan mereka bilang, tidak pernah hamba Tuhan datang dari Jakarta ke tempat ini. Yang menggerakkan itu semua karena belas kasihan. Bukan mau menjauh, tapi saya mau mendekat. Dan kita mau bayar harga. Karena saya tahu semua talenta, potensi yang Tuhan beri, keselamatan yang Tuhan beri, bukan untuk diri saya, tapi untuk dibagikan ke orang lain. Dan ketika saya kehilangan itu semua, justru saya mendapatkan lagi itu semua. Rahasia ini saya mau bagikan buat saudara. Lakukanlah yang esensial, yaitu jiwa-jiwa yang sedang minta tolong. Ada keluarga, mungkin saudara nanti pulang, jumpa di pasar, jumpa dimanapun, mulai cerita Tuhan. Ceritakan kisahmu. Ceritakan kamu punya story kepada orang lain. Dan di dalam storymu itu ada Yesus. Sehingga yang mereka dengar, yang mereka rasa bukan kisahmu, tapi Yesus di dalam kisahmu itu. Sehingga banyak orang akan diselamatkan melalui hidup saudara, melalui keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.